Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya, salah satu peserta diklat MOOC Skamlek dari SMP Negeri 1 Batang, Jawa Tengah. Kali ini saya sedang mengikuti diklat pembuatan kelas maya melalui Edmodo. Saya, Fadilah, akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam kegiatan diklat yang telah saya lakukan selama pembuatan kelas maya melalui Edmodo ini. Langkah pertama adalah membuka web browser www.edmodo.com seperti yang Anda lihat pertama kali saat saya menyalakan video ini. Kemudian saya mengklik create your account dengan sebelumnya mengklik I am a teacher. Langkah berikutnya adalah create new Edmodo account. Di sana saya isikan semua data yang berkaitan dengan saya, nama depan, nama belakang, dan seterusnya hingga selesai. Dan setelah masuk, kemudian saya konfirmasi ke email saya. Langkah selanjutnya adalah mengisi data yang ada pada profil saya, termasuk dalamnya ada foto saya, di mana saya bekerja, nama saya, dan seterusnya. Langkah berikutnya yang ketiga adalah membuat grup kelas. Di tempat saya telah membuat 6 kelas yang berbeda, dimulai dari kelas 8A 2016-2017 sampai dengan kelas 8F. Sebagai contoh yang Anda saksikan di sini adalah kelas 8A 2016-2017. Setelah saya buat, saya mendapatkan kode grup yang ada di sini, yaitu S3AUEV, yang nantinya akan saya berikan kepada siswa-siswa kelas 8A. Kemudian saya meminta para siswa untuk membuat akun di Edmodo, baik melalui PC maupun melalui mobile atau HP, dengan menginstal APK yang ada di Play Store dan App Store. Mereka mengisikan nama depan, nama belakang, kode grup yang telah saya berikan tadi, kemudian username, email, dan sebagainya. Nah, inilah adalah salah satu contoh dari akun siswa yang bernama Natashifa Karimah. Nah, di sini bisa dilihat grupnya 1 karena dia masuk kelompok kelas 8E. Yang berikutnya adalah anggota yang ada pada grup kelas saya. Di sini saya contohkan anggota grup kelas 8B 2016-2017 sejumlah 37 siswa, dengan rata-rata sebagian besar sudah melengkapi profil mereka dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Langkah yang keempat adalah mengisi materi yang ada di library. Dalam library saya membuat tes, saya membuat assignment, kuis, dan materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang saya ajarkan kali ini adalah saya mengajarkan pre-context. Dalam pre-context yang saya upload di library itu ada 2, yang pertama untuk dokumen, yang kedua untuk media player, adalah flash player. Setelah itu saya melakukan penugasan. Saya tujukan untuk semuanya. Read the material about media context to make you understand about media context. Saya minta siswa untuk membaca materi yang saya upload di sana dengan cara klik zoom in, lalu mendownload materi dan mereka baca di rumah atau mereka print langsung di rumah masing-masing. Langkah keenam yang saya lakukan adalah membuat kuis atau tes, dan mereka mengerjakan kuis. Kuis yang saya buat meliputi 25 soal, terdiri dari pilihan ganda, ada mengisi kata yang masih rumpang,
kemudian ada yang menjodohkan. Dari kuis yang saya berikan, banyak dari mereka menanggapi, banyak dari mereka menanyakan kesusahan saat submit, dan banyak mereka ada yang mengekspresikan kesedihan maupun kesenangan dari hasil kuis yang mereka dapati. Setelah melakukan kuis, saya membuat polling. Saya ingin mengetahui sejauh mana mereka inginkan, apakah tes yang dilakukan dengan online atau dengan offline. Dari polling yang saya lakukan, 61% siswa setuju untuk tes dilakukan secara online, sementara 39% lainnya tidak setuju. Dengan polling yang saya lakukan tadi, sehingga sebagian besar menginginkan untuk ujian secara online, maka saya berencana ulangan tes recount untuk kelas 8. Dari ulangan yang saya lakukan, banyak dari mereka yang masih belum tuntas, dan mereka menginginkan untuk meminta remedi secara online juga melalui metode di sini. Sehingga saya juga melakukan remedial tes lagi di sini. Dan telah diikuti oleh 273 siswa. Macam-macam komentar yang mereka lakukan di sini, dan sudah saya balas komentar mereka. Ini adalah salah satu dari hasil kuis, tes, dan tugas yang telah dilakukan oleh siswa saya. Yang Anda tayangkan di sini adalah kelas 8B 2016-2017. Di sini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan remedi, melakukan tes, melakukan recount, dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Sebagai contoh di sini, atas nama Novi, dia ketika recount quiz mendapatkan nilai 38, kemudian ketika ulangan mendapatkan 55, dan remedi dan mendapatkan nilai 96. Sebagai wujud rasa terima kasih saya berikan penghargaan kepada beberapa siswa saya yang telah ikut aktif dalam kegiatan ini. Di sini yang saya tampilkan salah satunya adalah Nabila, karena selain dia melengkapi profil, dia selalu aktif dalam setiap aktivitas yang saya berikan, memberikan komentar dan melakukan pertanyaan yang dia rasa perlu ditanyakan kepada saya maupun kepada teman-temannya. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran menggunakan kelas maya yang saya ikuti dalam pelatihan ini. Semoga berkenan. Sampai jumpa. Selamat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.